Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husni Rizky. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad menjadi panutan bagi kaum muslimat karena memiliki begitu banyak mukjizat dan menjadi panutan bagi kita. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Rasulullah lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Syedina ikhlas dengan memberi menyusui Muhammad usia sampai 3 tahun. Ayahnya meninggal kemudian diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian yaitu masa kecil Nabi Muhammad. Pada saat usia 8-10 tahun disembunyikan di pedalaman dan diasuh oleh Halimah binti Syedina selama 3 tahun. Karena tradisi kaum Quraisy zaman dahulu di ke-18 ibunya harus menyembunyikan di pedalaman. Disembunyikan oleh Halimah menjadi tangga bersikap baik dan cerdas pada masanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kisah pada saat masa remaja Nabi Muhammad. Pada masa remaja Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya sampai suatu ketika Nabi pun bercerita ketika dua kaki duduk mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dengan terbangun esoknya. Setelah itu aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah bertepatan peristiwa Habul Hijr antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Kemudian kisah selanjutnya yaitu Nabi Muhammad menjelang dewasa. Menjelang dewasa, usia Nabi Muhammad membuat semakin menekuni dunia bisnis dengan kawannya yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun menjalin kerjasama bersama wanita kaya yaitu Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua untuk melakukan perjalanan tersebut. Kemudian mereka berdua menjadi kian tertarik. Banyak kegiatan perdagangan membuat Siti Khadijah mengutus sahabatnya Nafisah binti Umayyah untuk menyampaikan keinginannya yaitu melamar Muhammad. Muhammad menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, salah satunya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khalid dengan Muhammad untuk melamar Khadijah, maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. Kisah selanjutnya yaitu tentang Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah menandakan adanya datang Nabi terakhir kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Kemudian dakwah yang pertama Nabi Muhammad yaitu menjadi akhir mulanya terang-terangan keluarga yang paling dekat yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abi Thalib mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah, sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasulullah saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah.
Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran dari Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasulullah wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Kemudian kisah selanjutnya yaitu perintah berzakat di zaman Rasulullah. Memasuki zaman Rasulullah, tepatnya di tahun pertama Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih mengharapkan usaha untuk tetap bertahan hidup. Namun kondisi kaum muslimin sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah. Baru muncullah perintah berzakat. Kemudian kisah selanjutnya yaitu tentang perintah kurban di masa Rasulullah. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Beliau melaksanakan sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Hal ini sesuai dengan perintah surat Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan dan sebagai cara mengetahui menyembelih dan tujuannya. Kisah selanjutnya yaitu tentang wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah. Ini surat Az-Zumar ayat 30, artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuhnya meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di rumah kediaman Aisyah dengan badan yang lemah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat yang pertama adalah air susu yang melimpah ketika Nabi Muhammad lahir dan disusui oleh Halimah yang memiliki tubuh kurus mencoba untuk menyusui Nabi Muhammad. Mukjizat yang kedua adalah pembelahan dada. Mukjizat yang ketiga adalah membelah bumi saat kalangan Quraisy tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Kemudian mukjizat yang keempat, air mengalir dari jari tangan Nabi Muhammad ketika kalangan lainnya haus. Kemudian mukjizat yang kelima yaitu doa minta hujan ketika pada saat khutbah Jumat ada yang meminta untuk menurunkan doa air hujan. Kemudian mukjizat yang keenam yaitu mengobati orang sakit. Ali bin Abi Thalib mengungkit mata, kemudian Rasulullah meludahi matanya dan nyatanya menjadi salah satu mukjizat karena bisa sembuh dengan waktu yang singkat. Kemudian hidupnya kerikil. Kemudian pelepah yang menangis. Dan mukjizat yang selanjutnya adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj menjadi momen yang penting sejarah umat Islam lantaran Rasulullah menerima perintah melakukan salat 5 waktu. Isra yang artinya perjalanan di malam hari, sementara Mi'raj berarti tangga. Kemudian mukjizat yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi utusan pada zaman Rasulullah Ali untuk fasih berbahasa sastra bersyar'i secara alami. Rasulullah akhirnya membawa Al-Quran kepada mereka dan memudahkan pemaknaan. Mukjizat ini menjadi paling utama bagi Muhammad dari Allah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.